Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang token meme coin yang berjalan di atas jaringan Bitcoin melalui Rune protokol yang bernama Lobo, teman-teman. Jadi kalau kita lihat token Lobo ini disupport oleh Buoyan Capital. Ini adalah sebuah perusahaan raksasa digital asset management, dan di dalam Binance Leaderboard ini menempati peringkat 30 besar. Kemudian dalam untuk trading di market raksasa Binance, ini Buoyan Capital ini menempati top 10, top 10, teman-teman. Dan Buoyan Capital inilah yang mensupport atau mengendorse token meme yang berjalan di atas jaringan Bitcoin yang bernama Lobo. Jadi kita akan membahas tentang potensi dari Lobo, teman-teman. Jadi ini ada sebuah postingan menarik dari Kukulkan, seorang praktisi juga dari Buoyan Capital. Ini adalah partner dari Buoyan Capital. Dia berbicara tentang potensi Lobo dalam kaitannya dengan kinerja GBTC, Grayscale Bitcoin Trust, dan juga kinerja BlackRock serta Fidelity, teman-teman. Kita tahu bahwa BlackRock dan Fidelity ini adalah sebuah perusahaan raksasa yang ada di Amerika Serikat. Jadi pada tanggal 4 Juni, teman-teman, Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC menunjukkan keseimbangan positif yang mengejutkan di pasar cryptocurrency setelah periode konsistensi penjualan Bitcoin. GBTC tiba-tiba menunjukkan kinerja yang positif di mana pembelian ini melampaui penjualan, teman-teman. Tidak hanya GBTC, bahkan di sini BlackRock dan Fidelity sebagai perusahaan raksasa yang bergerak juga di dalam jual beli Bitcoin melalui Bitcoin ETF. Ini juga telah meningkatkan pembelian Bitcoin mereka. Ini adalah sebuah indikator kuat bahwa minat terhadap Bitcoin telah kembali memuncak dengan para pemain besar kembali ke pasar, teman-teman. Kemudian meskipun Bitcoin ETF seperti GBTC tidak secara langsung mempengaruhi ekosistem Bitcoin karena Bitcoin yang dipegang dalam pengamanan tidak mengalir ke dalam ordinal atau Rune, namun mereka memiliki potensi untuk meningkatkan nilai Bitcoin secara keseluruhan. Bitcoin ETF ini dapat mempengaruhi persepsi pasar dan mempercepat adopsi Bitcoin oleh investor retail, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, dengan pertumbuhan adopsi yang semakin besar dan semakin banyak investor retail memasuki pasar cryptocurrency, ini akan menciptakan landasan untuk pergerakan pasar yang signifikan. Dengan demikian, meskipun tidak terjadi transfer langsung dari Bitcoin ke dalam Rune, kita tahu Rune adalah salah satu jaringan atau blockchain layer 2 dari Bitcoin, yang di atas Rune ini berjalan Lobo, teman-teman. Jadi Rune protokol adalah sebuah sistem atau layer 2 dari Bitcoin. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Lobo ini adalah sebuah token meme yang berjalan di atas jaringan Bitcoin, teman-teman. Jadi dengan banyaknya investor retail memasuki pasar kripto, khususnya masuk ke dalam market Bitcoin, maka akan terjadi efek tidak langsung dari meningkatnya minat. Ini dapat mengarah pada peningkatan arus modal ke dalam ekosistem Bitcoin, teman-teman. Kemudian seiring dengan peningkatan minat dari investor retail, maka Rune memiliki potensi besar untuk menangkap perhatian dari para investor. Jadi perkembangan Rune seperti token Lobo pada saat yang tepat, pada saat minat baru pada Bitcoin sedang memuncak, ini dapat menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa bulan mendatang.
Meskipun Rune Protocol masih berada dalam tahap awal perkembangannya, penting bagi setiap proyek dan komunitas di ruang kripto untuk terus mendorong pertumbuhan dan terus berkontribusi setiap hari. Jadi intinya teman-teman bahwa peningkatan investasi para investor di atas Bitcoin ini secara tidak langsung nanti pada gilirannya pasti akan melirik kepada protokol atau layer 2 dari Bitcoin teman-teman, yaitu Rune, di mana nanti di atas Rune itu ada token meme yang bernama Lobo. Jadi Lobo ini sebenarnya berjalan juga di atas jaringan Bitcoin teman-teman. Jadi kalau kita berbicara peningkatan minat dalam Bitcoin, terutama dari investor besar seperti yang terjadi pada tanggal 4 Juni, itu akan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap token Lobo dan ekosistemnya. Jadi dengan minat yang meningkat dalam cryptocurrency secara umum, maka investor akan lebih cenderung untuk menjelajahi berbagai aset digital, terutama yang berjalan di atas jaringan Bitcoin, termasuk salah satunya adalah token Lobo. Dalam konteks ini, Lobo memiliki peluang untuk menarik perhatian investor baru yang masuk ke pasar kripto. Pertumbuhan yang cepat dari komunitas Lobo dapat menghasilkan peningkatan nilai, teman-teman. Kalau kita lihat untuk Lobo ini, hari ini ada sekitar 11.900 follower dan disupport atau di-endorse oleh perusahaan yang bernama Buoyan Capital, di mana perusahaan ini adalah top 10 dari trader yang ada di Binance. Jadi saya secara pribadi memprediksi bahwa ke depan pasti Lobo ini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan listing di Binance, teman-teman. Karena top 10 tradernya ini mensupport keberadaan Lobo. Kemudian pertanyaannya, di mana kita bisa membeli Lobo, teman-teman? Lobo ini kalau kita lihat di market, ini belum ada di market Indonesia, tapi Lobo ini saya pribadi beli di Get.io, teman-teman, dan ini belum listing di market-market lain. Kemudian untuk harganya sangat murah sekali, masih sekitar Rp36, teman-teman. Kemudian untuk total supply-nya 21 miliar, dan untuk yang sirkulasi di market itu juga 21 miliar. Artinya developer sudah tidak memegang lagi. Jadi harga Lobo ini bergerak sesuai dengan hukum supply and demand di market. Kemudian untuk market kapitalnya ini ada di angka 855 miliar rupiah, teman-teman. Jadi hampir 1 triliun rupiah untuk marketnya. Kemudian dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi token Lobo ini sebesar 78 miliar rupiah, teman-teman. Jadi demikian update informasi tentang potensi dari Lobo, teman-teman. Kita berharap dengan peningkatan minat dari para investor besar terhadap Bitcoin ETF, pada gilirannya mereka akan melirik juga kepada layer 2 dari Bitcoin yang bernama Rune Protocol, di mana di atas Rune Protocol berjalan token yang bernama token Lobo. Namun saya secara pribadi sangat optimis terhadap Lobo ini karena disupport oleh Buoyan Capital, yang ternyata di dalam peringkat market Binance mereka termasuk 30 besar Binance leaderboard dan juga 10 besar trader yang ada di dalam market Binance, yang kita tahu bahwa Binance adalah salah satu market kripto terbesar di dunia, teman-teman. Dan saya optimis dalam waktu tidak terlalu lama pasti Lobo ini akan segera listing di Binance, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi para pecinta Bitcoin dan para pecinta meme coin yang berjalan di atas jaringan Bitcoin. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.